Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmawati dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah istri Nabi Muhammad SAW. Yang kita telah banyak ketahui, istri Nabi itu berjumlah 11. Dan istri yang ke-1 ialah Bunda Siti Khadijah. Dan Bunda Siti Khadijah pada waktu itu menikah Rasulullah umurnya ketika 40 tahun. Dan Nabi Muhammad umurnya ialah ketika 25 tahun. Bunda Siti Khadijah itu orangnya ya wanita kaya raya atau saudagar kaya raya pada masa Quraisy, dan wanita yang suci dan yang terjaga kesuciannya, di mana pada masa itu adalah masa jahiliyah. Dan sangat jarang sekali kita menemukan wanita suci pada zaman tersebut. Dan Siti Khadijah juga pernah menikah dengan dua orang dan udah janda ya. Dan selanjutnya juga Siti Khadijah juga kenal dengan Rasulullah, dari jalur perdagangan, yaitu ketika Rasulullah bekerja dengan Bunda Khadijah untuk memperdagangkan dagangan Bunda Siti Khadijah. Di sana Siti Khadijah mulai tertarik dengan Rasulullah dan ingin melamarnya. Dan Siti Khadijah mengungkapkan perasaan itu kepada sahabatnya supaya Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah itu sungguh banyak jasanya untuk umat Islam. Dan Siti Khadijah juga merelakan mengeluarkan semua harta bendanya untuk kemajuan umat Islam, di mana pada masa itu umat Islam itu sangat tertindas. Dan Siti Khadijah atas kecintaannya kepada Nabi Muhammad, agama Islam, dia merelakan semua harta bendanya. Dan Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah mempunyai 6 orang anak, 4 orang wanita dan 2 orang laki-laki. 4 orang wanita itu ialah Siti Roqoyah, Ummu Salamah, Siti Zainab, dan Fatimah Az-Zahra. Dan laki-lakinya ialah Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad. Tetapi anak laki-laki Nabi Muhammad itu wafat ketika di waktu muda atau waktu kecil, masih kecil. Dan Nabi Muhammad ketika menikah dan ketika menjalin rumah tangga dengan Bunda Khadijah, Nabi Muhammad tidak berpikir lagi untuk menikah lagi atau mempertua Siti Khadijah. Tidak. Dan Siti Khadijah kurang lebih 25 tahun menjalin rumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Bunda Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sangat sedih karena di sana berdekatan dengan meninggalnya pamannya, yaitu Abi Thalib bin Abdul Muthalib, yang sama-sama meninggalnya itu jaraknya sangat berdekatan dengan Bunda Siti Khadijah. Dan 1 tahun Nabi Muhammad udah menjalin status duda. Lalu Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Saudah itu ialah seorang janda juga, janda dari sahabatnya, dari sahabat Rasulullah yang ikut perang dan mati syahid. Menikah dengan Siti Saudah, Nabi Muhammad 1 tahun Nabi Muhammad tidak menikah lagi. Dan 1 tahun kemudian dari menikah Siti Saudah, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu putri Abu Bakar. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah bukan karena hawa nafsunya, karena Nabi Muhammad bermimpi di sana Jibril membawa wanita dan menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ini adalah istrimu, dan dibukalah hijab wanita itu, dan hijab dari wanita itu adalah Siti Aisyah.
Lalu di sini banyak hadis yang meriwayatkan Nabi Muhammad ada yang menikah dengan Siti Aisyah pada umur 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Dan paling umumnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah pada umur 9 tahun. Yalah, Siti Aisyah itu masih kanak-kanak dan kita sebut ialah istri Nabi yang dinikahi oleh Rasulullah, yaitu dengan keadaan masih perawan. Dan Siti Aisyah itu diberkati oleh Allah dengan akal kecerdasannya. Ialah kita telah disebutkan ya dari para ulama bahwa Siti Aisyah itu istri Nabi yang paling pintar. Karena apa? Karena beliau adalah istri yang paling banyak meriwayatkan hadis. Otak beliau juga ingatannya sangat tajam. Dan ketika lalu istri keempat Nabi adalah Siti Hafsah. Siti Hafsah itu ialah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya. Suaminya itu sahabat Rasulullah yang ikut perang atau mati syahid. Ketika nikah dengan Rasulullah, umur Siti Hafsah ialah 21 tahun. Dan kita ketahui Siti Hafsah itu putra dari Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua atau disebut juga khalifah Amirul Mukminin. Dan di sana Hafsah juga termasuk istri Nabi yang pintar karena beliau itu bisa menulis dan membaca, di mana pada masa itu menulis dan membaca itu sangat jarang orang yang bisa. Dan Hafsah juga nanti pada zaman dinasti Utsman bin Affan, beliau adalah orang yang menyimpan mushaf Al-Quran, dan beliau juga sangat berjasa dalam mushaf Al-Quran yang kita rasakan saat ini, yang kita bisa rasakan dari hasil karyanya beliau. Dan yang kelima ialah Zainab bin Huzaimah. Zainab bin Huzaimah bisa disebut juga Ummul Masakin atau disebut juga dengan ibunya orang miskin. Dia itu sangat gemar bersedekah dan dia juga seorang janda dan janda dari suaminya itu Abdullah bin Jasi. Dan yang ketujuh yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah juga seorang janda. Yang kedelapan adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu ialah istri bekas Zaid bin Harisah. Kalian tahu Zaid bin Harisah itu? Zaid bin Harisah itu budak dari Siti Khadijah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu oleh Nabi Muhammad dijadikan anak angkatnya. Dan lalulah Nabi Muhammad menggantikan nama Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi Allah melarang anak angkat diangkat menjadi anak kandung. Jadi kita boleh menikahi mantan istri anak angkat karena Zainab juga bekas mantan istrinya Zaid bin Harisah. Karena di sana keterangan ada dari Quran surat Al-Ahzab katanya. Dan kedelapan ialah Siti Juwairah. Siti Juwairah bin Al-Haris. Dan Siti Juwairah itu ialah seorang budak juga. Budak dari perang Khaybar. Dan Siti Juwairah juga ialah budak dari Bani Mustalik. Dan ketika Nabi Muhammad menikah dengan Juwairah, maka para sahabat yang mempunyai budak di Bani Mustalik dibebaskan. Begitulah berkah karena pernikahan Juwairah bin Haris, keberkahan dari kaumnya Bani Mustalik. Yang ke-9
Yang kesembilan ialah Nabi Muhammad menikah dengan Maria Kiptia. Maria Kiptia itu adalah seorang budak pemberian dari Raja Mesir. Dan Maria itu ketika Nabi Muhammad menikah, Maria itu melahirkan seorang anak, yaitu namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim itu meninggal pada umur kurang lebih 2 tahun, dan di sana terjadi gerhana matahari. Lalu orang-orang Quraisy menyimpulkan bahwa gerhana matahari itu disebutkan karena adanya orang meninggal. Dan di sini Nabi Muhammad mempertegaskan gerhana itu bukan karena orang yang meninggal. Dan yang ke-10 ialah Ummu Habibah. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb. Dan ceritanya juga tidak diceritakan begitu lengkap ya. Dan yang ke-11 yaitu Safiyah. Saibah itu budak juga, dan ceritanya tidak dijelaskan secara lengkap. Dan kita ketahui Nabi Muhammad menikah itu karena kasihan kepada istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena pada zaman dahulu orang-orang Quraisy, ketika istri ditinggalkan mati oleh suaminya, istri tersebut dihinakan dan tidak diberi harta warisan oleh pihak keluarga lelaki tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW menikahinya demi menyelamatkan wanita tersebut. Dan juga ada yang untuk mempererat dari bani tersebut. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.